Berhasil tidak dipuji, gagal tidak diakui. Kira-kira seperti itulah konsekuensi yang bakal diterima oleh seorang agen intelijen di seluruh dunia. Meski begitu, tugas intelijen di suatu negara sangatlah vital dan penting. Saking pentingnya, seorang kepala intelijen negara bahkan dapat membangunkan seorang presiden dari tidurnya demi melaporkan informasi penting untuk kepala negara. Kolonel Zulkifli Lubis, Spy Master Indonesia pertama yang juga pendiri Badan Intelijen Indonesia, adalah salah satu orang yang mampu membangunkan Presiden Soekarno dari tidurnya. Dan Soekarno pun percaya tanpa syarat kepada kepala intelijennya itu. Begitulah seharusnya hubungan antara kepala intelijen negara, dalam hal ini kepala BIN, dengan presiden sebagai usernya. Lalu, apa yang ada dalam bayangan Anda ketika menyebut profesi intelijen? Yang pasti, intelijen bukanlah seperti reserse yang gampang dikenali meski tidak memakai seragam polisi. Ciri khas rambut gondrong dan pistol menyembul di pinggang jelas memudahkan orang untuk mengenalinya. Intelijen juga bukan abang tukang bakso yang kemana-mana menenteng walkie-talkie. Bahkan jika Anda membayangkan bahwa seorang agen intelijen itu seperti karakter film James Bond atau seperti karakter yang diperankan Brad Pitt dan Angelina Jolie di film Mr. and Mrs. Smith, tidak seperti itu. Intelijen kombatan atau intelijen tempur berasal dari institusi militer. Di zona perang, mereka biasanya memang menyamar dan menginfiltrasi strategi musuh secara langsung. Meski banyak juga yang menggunakan agen-agennya untuk mengetahui strategi musuh. Menggunakan wanita penghibur misalnya, seperti kisah Matahari, agen mata-mata Jerman selama Perang Dunia Pertama. Disinilah bedanya antara agen intelijen dan anggota intelijen. Agen intelijen adalah orang-orang yang direkrut untuk memata-matai target. Mereka bukan berprofesi sebagai intelijen. Mereka mempunyai profesi sendiri, seperti mahasiswa, ahli IT, diplomat, artis, perempuan cantik, dan bahkan wanita penghibur. Mereka direkrut sementara untuk memata-matai target. Ketika target tercapai, selesai juga tugasnya. Sedangkan anggota intelijen adalah orang-orang yang benar-benar berprofesi sebagai mata-mata negara. Di Indonesia, Badan Intelijen Negara adalah institusi besarnya yang mengkoordinir berbagai komunitas intelijen negara, seperti Intelijen TNI atau BAIS, Intelijen Polri, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, Imigrasi, Dirjen Pajak, dan lain-lain. Anggota intelijen karir dulunya kebanyakan merintis karir dari militer. Ada juga intelijen karir dari sipil yang berasal dari pegawai negeri sipil. Namun ada juga anggota yang terpilih dari non-karir karena kemampuannya yang luar biasa. Misalnya menguasai banyak bahasa atau poligot, hacker, ahli biologi, ahli kimia, dan sebagainya. Mereka menjadi anggota intelijen tidak melalui karir. Mereka direkrut karena keahlian khususnya itu. Saat ini negara sudah memiliki sekolah khusus yang mendidik orang-orang pilihan menjadi spionase negara. Selepas sekolah, mereka akan menjadi shadow yang akan ditempatkan di berbagai instansi, meski tetap di bawah naungan dan koordinasi Badan Intelijen Negara. Sekolah Tinggi Intelijen Negara didirikan atas prakarsa Kepala Badan Intelijen Negara ke-11, Jenderal Hendro Priyono. Pada 9 Juli 2003, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri meresmikan berdirinya Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan tahun 2004 dimulai kuliah perdana. Sekolah Tinggi Intelijen Negara memiliki berbagai jurusan, yakni S1 Intelijen Ekonomi, S1 Intelijen Cyber, S1 Intelijen Teknologi, S1 Intelijen Biomedis, S2 Intelijen Ekonomi, S2 Intelijen Teknologi dan Cyber, dan S3 Intelijen Strategis. Meski mereka juga dilatih ala militer, namun saat lulus mereka bukanlah militer. Mereka adalah pegawai negeri sipil. Lalu apa saja tugas BIN yang bertanggung jawab langsung kepada presiden itu? Tugas BIN bersifat nasional, ada di level kebijakan. Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen, menyampaikan produk, sekaligus saran dan pertimbangan untuk mendukung kebijakan pemerintah. Tugas BIN tidak berada pada level operasional dalam arti intelijen tempur atau intelijen militer. Perbedaan antara BIN dan intelijen tempur BAIS di TNI adalah Kepala BIN melaporkan kegiatannya langsung kepada Presiden, sedangkan Kepala BAIS melapor ke Panglima TNI sebagai usernya. Namun dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari, Presiden kerap kali juga meminta masukan dan saran kepada Panglima TNI.
Pada intinya, tugas intelijen tidak hanya tentang keamanan dalam negeri, namun juga memastikan keamanan dari ancaman asing, baik secara terbuka dengan menempatkan para intelijen di kedutaan-kedutaan di berbagai negara atau melakukan operasi senyap non-kombatan, termasuk juga ancaman ekonomi, cyber, dan bahkan ancaman senjata-senjata biologis dan kimia.